Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak Riko di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai pertumbuhan tanaman. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di kesempatan video kali ini kita akan melihatkan sebuah buah semangka yang berwarna kuning, lor. Jadi semangka ini bukan diwarnain, lor. Ini memang warnanya emang kuning. Ya, ayo siapa yang belum pernah lihat semangka kuning seperti ini? Ya, semangka kuning ini sudah banyak tersebar di Indonesia ya. Udah mungkin dia di setiap tokonya itu jika memang ada pasti ada. Jadi semangka ini emang murni kuning. Daunnya kuning, batangnya kuning, buahnya kuning, isinya kuning, bijinya hitam. Nggak cuma bijinya aja yang hitam. Nggak percaya kah? Kita bisa lihat ya di sini. Kita bisa lihat daunnya itu kuning juga, lihat deh tuh. Ada bercak-bercak kuning seperti itu. Kalau bedanya semangka non biji itu nggak ada kuning-kuningnya. Kalau ini kuning, ini buahnya kuning asli tanpa pewarna. Oke, ini buahnya. Setelah melihat video ini, mari kita lanjutkan ke pembelajaran inti kita hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sekarang mari anak-anak bacalah dan simaklah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Silakan anak-anak perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Ya, yang pertama yang ditunjukkan oleh gambar ini yaitu embrio atau calon tumbuhan baru. Yang kedua yaitu kotiledon atau dapat disebut sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Dan yang ketiga, yang paling luar itu disebut dengan selimut biji. Fungsi dari selimut biji yaitu untuk melindungi biji. Setelah membaca teks, mari anak-anak amati gambar berikut. Gambar ini menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Silakan anak-anak lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Ayo kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kira-kira apa? Yang pertama yaitu biji D. Lalu setelah biji ditanam, nanti akan muncul yang kedua yaitu tunas yang B. Setelah muncul tunas, maka tunas akan terus tumbuh menjadi tumbuhan yang sedikit lebih besar dari tunas, yaitu yang E. Setelah terus bertumbuh, tanaman semangka akan menjadi lebih lebat dan kemudian berbunga, yaitu yang C. Setelah berbunga dan waktu terus berlanjut, tumbuhan semangka terus tumbuh, maka dari bunga akan menjadi buah, yaitu yang A. Kemudian dari buah itu dalamnya ada biji yang kemudian lanjut ke D, dan ini akan berputar secara terus menerus.
Setelah mengetahui tahapan pertumbuhan semangka tersebut, silakan sekarang tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Di sini akan Bapak contohkan ya. Dari yang pertama, yaitu biji. Biji semangka yang sudah terpisah dari dagingnya akan menjadi benih semangka. Biji semangka ini memiliki cangkang keras serta memiliki fungsi dinding sel pada tumbuhan yang akan membantu proses pertumbuhan sehingga akan susah tumbuh jika langsung ditanam di dalam tanah. Nah, sebagai info, biasanya biji semangka ini direndam terlebih dahulu di air hangat dengan suhu berkisar 40 derajat untuk merangsang pertumbuhannya bahkan sampai keluar tunas pertamanya. Cara lain yang bisa anak-anak lakukan adalah dengan merobek sedikit cangkang biji semangka supaya tunas bisa keluar lebih mudah. Namun, cara ini dirasa tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Benih ini kemudian ditanam di dalam polybag atau bisa menanamkannya langsung di lahan pertanian dengan cara melubangi tanah kira-kira kedalaman 5 cm dan tabur benih tersebut. Yuk lanjut yang kedua. Setelah biji ditumbuh, nanti akan muncul tunas kecil atau yang biasa disebut dengan kecambah. Setelah benih ditanam, maka proses selanjutnya adalah benih akan tumbuh menjadi tunas kecil. Tunas kecil itu dan mulai terlihat di permukaan tanah. Pada fase ini, bagi para petani yang menanam semangka perlu menyiapkan kayu sebagai media merambat semangka karena batang semangka akan mulai tumbuh. Media kayu tersebut sebagai tempat tumbuh semangka. Kita lanjut yang ketiga. Setelah semangka itu tumbuh merambat melalui medan kayu, batang kayu tersebut, maka tumbuhan semangka akan menghasilkan bunga semangka. Fase selanjutnya adalah ketika semangka itu sudah merambat, maka dalam beberapa waktu kemudian akan mulai muncul bunga. Dengan bagian-bagian bunganya, bunga semangka unik karena memiliki 2 kelamin dalam satu bunganya, yaitu jantan dan betina sekaligus, atau biasa juga disebut dengan bunga banci. Bunga semangka itu cukup besar dengan warna kuning mencolok. Kemudian bunga semangka lambat laun akan menjadi buah semangka. Kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Setelah bunga semangka itu terus bertumbuh lambat laun, maka akan menjadi buah semangka. Awalnya buah semangka hanya sebesar bola bekel saja, kecil. Namun ketika sudah mulai pertumbuhan, semangka bisa mencapai ukuran sebesar bola basket atau bola voli. Karena batangnya merambat, maka buah semangka akan tumbuh di atas tanah. Pada saat ini, peran biologi dalam pertanian perlu diperhatikan oleh petani, seperti memperhatikan tanah apakah lembab atau tidak. Karena jika tanah itu terlalu banyak air, bisa membuat semangka itu rusak dan membusuk. Petani juga perlu memperhatikan tingkat keasaman tanah. Untuk bisa menetralkan pH, bisa menggunakan teknik pengapuran. Pengapuran ini caranya dengan menaburkan kapur yang mengandung kalsium dan magnesium. Kemudian, bila perlu, para petani juga bisa menambahkan pupuk. Pupuk yang digunakan sebaiknya yang berupa pupuk organik dari limbah tumbuhan atau kotoran hewan karena akan mempengaruhi kualitas semangka itu sendiri. Nah, selain berkembang biak dengan biji, tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan tunas. Contohnya yaitu pohon pisang, daun cocor bebek. Tunas
adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Sebagai contoh lagi, tanaman yang bertunas yaitu pohon pisang, daun cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan baru di sekitar induknya, tumbuhan cocor dan tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Jadi membuat seperti rumpun itu. Kalau tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepian daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya, membuat rumpun bambu. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya yaitu digunakan untuk bermain. Setelah mengetahui salah satu manfaat dari pohon bambu yaitu digunakan untuk bermain, Bapak di sini akan menjelaskan sebuah permainan dengan tahapan sebagai berikut. Permainan ini terdiri dari 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat ke tengah. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Setiap pasangan memegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kalian itu terjepit bambu. Permainan ini dilakukan secara bergantian. Setelah mengetahui permainan itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa permainan ini sangat membutuhkan kerjasama tim 5 orang itu. Karena jika salah satu ada yang berbeda, tidak selaras dengan yang lainnya, maka permainan akan sudah atau gagal. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Setelah mendengar bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Kita jawab sesuai dengan bacaan dan aturan soal yang tadi ya. Soal yang pertama yaitu, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Tentunya iya. Jika tidak, maka permainan tidak akan berjalan dengan baik. Soal yang kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Yaitu kerjasama yang baik antar sesama pemegang bambu agar gerakan harmonis dan tidak membahayakan pemain yang sedang melompat maupun yang memegang bambu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain dengan lompat bambu? Ada banyak sekali cara, yaitu diantaranya yaitu banyak berlatih, kompak, dan konsentrasi. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu
apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Ada banyak, yaitu ketika kamu tidak berlatih, ketika kamu tidak kompak, dan tidak konsentrasi. Ya, cukup sekian. Terima kasih telah melihat dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Riko. Terima kasih.